Yo, gas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori dari semiotika. Sebelum itu, di sini ada anggota kelompok kami yang pertama ada Fandi, NIM 4160, Dandi 4165, Abi 4170, Chandra 4178, Albar 4199, Sonu goblok. Allah, Balik ini cepet. salah jeneng gue. Oke, langsung. Aduh, Meneng Iso sih, aku Cak. salah di live aduh, chat Iso, ya. iso. Goblok. aduh. Ya wis tok. Dihitungi. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori semiotika. Sebelum itu, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fandi, NIM 4160, Dandi 4165, Abi 4170. Yang keempat ada Chandra 4178. Yang kelima ada Albar 4199. Yang keenam ada Mada 4191. Yang ketujuh ada Okta 4173. Next. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian teori dari Charles Sanders Peirce. Menurut teori semiotika Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan pada logika karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda ini menurut Piaget memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang disampaikan oleh alam semesta. Di sini fokus teori dari Charles Sanders Peirce. Yang pertama ada tanda, yang kedua ada objek, yang ketiga ada triadik model, yang keempat ada pragmatisme, yang kelima ada jenis-jenis tanda, yang keenam ada simbol, yang ketujuh ada proses semiosis. Next. Di sini ada model konsep teorinya. Nah, teori tanda adalah salah satu konsep utama yang mencakup tanda sebagai sesuatu yang mewakili sesuatu yang bagi seseorang, objek sebagai entitas atau konsep yang diwakilkan oleh tanda, dan interpretan sebagai konsep atau pemahaman yang dihasilkan oleh tanda dalam pikiran penerima. Model triadik Piaget terdiri dari tiga elemen. Yang pertama ada tanda, objek, interpretan. Hubungan antara ketiga itu menghasilkan makna. Next. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama ada iklan produk. Yang kedua ada papan tanda lalu lintas. Next. Di sini ada min map. Next. Jadi kesimpulannya, semiotika mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Piaget dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda ini menurut Piaget memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Dalam hal ini, manusia mempelajari keanekaragaman akan tanda-tanda dalam berbagai aspek di kehidupannya. Untuk yang kedua, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teori yang kedua itu ada Ferdinand de Saussure. Pengertian teorinya itu eh, kesatuan dari suatu bentuk penanda atau signifier dengan sebuah eh, ide tahu petanda signifier. Dengan kata lain, penanda adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. Jadi, penanda adalah aspek material dari bahasa, apa yang dikatakan atau didengar, dan apa yang ditulis atau dibaca. Sedangkan pertanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi, petanda adalah aspek eh, di bahasa. Next. Nah, di sini ada 6 fokus teori. Yang pertama ada tanda, yang kedua ada arbitret, yang ketiga ada linearitas,
Yang keempat ada language atau parole. Yang kelima ada sinkroni dan diakroni. Yang keenam ada relasi dan nilai. Next. Ada model konsep teorinya. Teori semiotika Ferdinand de Saussure memberikan kerangka kerja yang sangat berguna untuk menganalisis tanda dan makna dalam berbagai konteks. Konsep penanda dan tanda serta gagasan tentang arbitrage dan linearitas menjadi dasar bagi perkembangan semiotika modern. Next. Contoh kasusnya dalam konteks analisis poster video klip latih. Mengidentifikasi tanda-tanda visual seperti warna, ekspresi, wajah, kostum, dan simbol. Yang kedua ada menganalisis hubungan antara tanda-tanda, memahami bagaimana elemen-elemen visual saling berhubungan, dan menciptakan makna. Yang ketiga ada mengungkapkan makna tersembunyi, menemukan makna yang lebih dalam di balik permukaan visual poster. Next. Nah, di sini ada mind mapping atau brainstorming dari Ferdinand de Saussure. Next. Kesimpulan dari teori ini, teori semiotika Ferdinand de Saussure mengajarkan kita bahwa bahasa adalah sistem tanda yang dibentuk oleh hubungan sosial dan konvensi. Menurutnya, makna sebuah kata atau objek tidaklah bersifat melekat pada benda itu sendiri, melainkan berbentuk melalui hubungan dan perbedaan antara tanda dalam suatu sistem bahasa. Saussure menekankan pentingnya struktur bahasa dan melihat bahasa sebagai fenomena sosial yang hanya dapat dimengerti melalui kesepakatan bersama dalam suatu komunitas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, linguistik struktural menurut Roman Jakobson. Pengertian teori. Semiotika menurut Roman Jakobson bahwa dalam sebuah bahasa juga memiliki konsep metalingual atau fungsi khas yang memungkinkan seseorang untuk berbicara tentang makna sesungguhnya dalam makna yang sesungguhnya. Theo tahun 2013 halaman 44. Artinya, dalam sebuah karya sastra Jacobson melihat bahwa bahasa-bahasa yang muncul bukanlah arti yang sebenarnya. Maka dari itu ada fungsi khas dalam bahasa tersebut yang membentuk arti sebenarnya. Next, fokus teori Roman Jacobson. Sesuai dengan fokusnya pada setiap faktor dari 6 faktor tersebut, Jacobson memiliki 6 fungsi bahasa, yaitu 1. Fungsi emotif yang berfokus pada pengirim, 2. Fokus referensial yang berfokus pada konteks, 3. Fokus puitik yang berfokus pada pesan, 4. Fungsi fatif yang berfokus pada kontak, 5. Fungsi metalinguistik yang berfokus pada kode, dan yang keenam, fungsi konatif yang berfokus pada penerima. Next. Model konsep teori Roman Jakobson. Dari kiri ada pengirim, terus kemudian konteks, pesan, kontak, dan kode, kemudian disampaikan menjadi kepada penerima. Next. Contoh kasus Roman Jakobson. 1. Analisis fonologi, 2. Analisis morfologi, 3. Analisis sintaksis, 4. Analisis semantik, 5. Analisis pragmatik, dan 6. Analisis sosiolinguistik. Next. Mind map atau brainstorming Roman Jakobson. Itu ada emotif, kemudian referensi, puitik, fatik, metalinguistik, dan konatif.
Next, kesimpulan dari Roman Jacobson, teori semiotika Jacobson memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung dan bagaimana makna dibentuk dalam interaksi sosial. Teorinya tetap relevan dalam studi linguistik, sastra, dan komunikasi modern. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk tokoh yang keempat ada Louis himself. Pengertian teorinya, menurut Louis himself, semiotika pertama-tama dan terutama merupakan hierarki. Ciri khasnya adalah bahwa ia dipandu oleh prinsip dinamis yang membaginya menjadi dikotomi di semua tingkatan. Menghasilkan ekspresi dan konten, sistem dan proses semiotika denotatif dan non-denotatif. Dan dalam yang terakhir, metasemiotika dan semiotika konotatif. Fokus teorinya, yang pertama adalah teori dikotonomi, yang kedua relasi form dan substance, yang ketiga tiga jenis relasi dalam bahasa, yang keempat sistem dua pihak, yang kelima pengembangan teori Saussure. Model konsep teori dari Louis himself. Yang pertama ada ekspresi dan konten, yang kedua form dan substance, yang ketiga sistem dualitas, yang keempat fungsi, struktur, dan proses, yang kelima metafungsi dan paradigma, yang keenam hierarki struktur. Dan contoh kasusnya ada pada iklan visual Glowfresh. Yang pertama ada ekspresi dan konten, dua ada form dan substance, yang ketiga relasi sintagmatik dan paradigmatik, yang keempat dualitas dalam tanda. Itu adalah gambar mind map atau brainstorming dari Louis himself. Kesimpulannya, semiotika Louis himself adalah kontribusi penting dalam memahami struktur bahasa dan proses komunikasi. Dengan teori dikotomi dan konsep-konsep lainnya, himself memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam menyampaikan makna. Konsep ekspresi dan konten, form dan substance, serta tiga jenis relasi dalam bahasa, semuanya membentuk kerangka yang kuat untuk memahami fenomena semiotika secara lebih komprehensif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu ada teori semiotika dari Roland Barthes. Pengertian teori dari Roland Barthes ini, semiotika dalam pandangan Roland Barthes yaitu ilmu yang mempelajari tanda dan sistem tanda dalam kehidupan sosial. Tanda bukan hanya kata-kata tetapi juga gambar, simbol, gestur, dan segala sesuatu yang memiliki makna. Barthes berpendapat bahwa tanda tidak hanya memiliki makna denotatif, yaitu makna langsung dan jelas, tetapi juga makna konotatif, yaitu makna tambahan yang bergantung pada konteks sosial dan budaya. Next. Kemudian fokus teori di sini yang pertama tanda sebagai sistem, yang kedua tingkatan makna, dan yang ketiga ideologi. Untuk model atau konsep atau teorinya dari Roland Barthes, yang pertama ada deskripsi, yang kedua analisis, dan yang ketiga interpretasi. Untuk contoh kasus dari Roland Barthes, ini yang pertama ada denotasi. Di sini gambar orang-orang yang sedang bersenang-senang sambil minum soda. Yang kedua konotasi seperti kebebasan, kebahagiaan, persahabatan, muda, energik. Kemudian mitos seperti konsumsi soda atau soda akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Melalui analisa semiotika, kita dapat melihat bagaimana iklan tersebut tidak hanya menjual produk, tetapi juga nilai-nilai sosial tertentu. Next. Ini ada mind map atau brainstorming dari Roland Barthes. Yang pertama ada penanda, yang kedua petanda, ketiga tanda denotatif, keempat penanda konotatif, lima petanda konotatif, dan yang keenam tanda konotatif. Kemudian untuk kesimpulan dari Roland Barthes di sini memberikan kita alat yang kuat untuk memahami bagaimana makna dikonstruksi dan disebarluaskan melalui tanda-tanda. Dengan memahami mekanisme kerja tanda, kita dapat menjadi konsumen media yang lebih kritis dan mampu dekonstruksi pesan-pesan yang kita terima. Next. Kemudian yang keenam akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian ada
semiotika dari Umberto Eco. Pengertiannya studi tentang tanda atau sign dan sistem tanda yang digunakan untuk komunikasi. Eco seorang filsuf, sosiolog, dan teoriwan sastra asal Italia. Banyak mengembangkan teori semiotika dalam konteks budaya, bahasa, dan komunikasi. Semiotika Eco berfokus pada cara tanda-tanda baik yang verbal maupun non-verbal memiliki makna serta bagaimana makna ini dikonstruksi dan ditafsirkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Next. Fokus teorinya yang pertama ada tanda dan makna, yang kedua pengkodean dan decoding, tiga intertekstualitas, yang keempat konteks sosial dan budaya, kelima pembaca ideal dan pembaca aktual, keenam makna yang terbuka dan dinamis, ketujuh semiotika sebagai alat untuk memahami. Next. Model atau konsep teorinya yaitu berfokus pada bagaimana tanda atau sign membentuk makna melalui proses interpretasi. Eco mengembangkan teori ini dengan memperkenalkan beberapa konsep utama yang berfokus pada hubungan antara tanda, makna, dan bagaimana makna itu diproduksi, dipahami, dan diinterpretasikan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan historis. Next. Contoh kasusnya ada pada film The Matrix, karya dari Lana dan Lily mengandung banyak simbolisme yang dapat dianalisis menggunakan teori semiotika Eco. Film ini menggunakan tanda-tanda visual dan naratif untuk menyampaikan pesan yang lebih mendalam tentang realitas, kebebasan, dan kontrol sosial. Next. Ini ada mind map dari Umberto Eco sendiri. Kesimpulan, lanjut. Kesimpulannya, teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana tanda atau sign bekerja dalam komunikasi untuk membentuk makna. Konsep-konsep utama yang dikembangkan oleh Eco menekankan bahwa makna tidak bersifat tetap, melainkan selalu dinamis dan terbuka terhadap interpretasi yang bergantung pada konteks sosial, budaya, dan historis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya teori semiotika dari Jacques Derrida. Pengertian teorinya adalah semiotika menurut Jacques Derrida berfokus pada ide bahwa makna adalah sesuatu yang sifat tidak pasti, berfragmentasi, dan selalu dalam proses, serta dipengaruhi oleh ketegangan antara bahasa dan kenyataan yang tak pernah dapat sepenuhnya dijelaskan atau dicapai. Dalam pandangan ini, bahasa dan tanda-tanda selalu membuka ruang untuk penafsiran dan dekonstruksi. Next. Fokus teorinya ada yang pertama dekonstruksi hierarki oposisi, yang kedua ada tanda dan makna, yang ketiga kritik terhadap strukturalisme, dan yang keempat ada alternatif penafsiran. Next. Model konsep dan teorinya. Yang pertama dekonstruksi, yang kedua difference, dan yang ketiga logosentris. Dari contoh kasusnya, yang pertama ada dekonstruksi hierarki oposisi, yang kedua difference dalam bahasa Hamlet, dan yang ketiga dekonstruksi realitas dan mimpi. Next. Dan ini mind map atau brainstorming dari Jacques Derrida. Yang pertama itu membahas dekonstruksi, yang kedua difference, yang ketiga logosentrisme, dan yang keempat kritik terhadap strukturalisme. Kesimpulannya yang pertama, dekonstruksi oposisi biner. Derrida mengidentifikasi dan dekonstruksi oposisi biner yang sering mendominasi teks. Terus yang kedua ada difference. Konsep ini menekankan bahwa makna selalu tertunda dan bergeser, tidak pernah tetap. Logosentris
logosentrisme. Derrida mengkritik logosentris, yaitu kepercayaan bahwa kata-kata logos adalah pusat dari makna. Dan yang keempat, kritik terhadap strukturalisme. Derrida menentang pendekatan strukturalisme yang melihat teks dan tanda sebagai bagian dari struktur tetap. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian semiotika menurut Julia Kristeva adalah sebuah pendekatan terhadap analisis teks yang melampaui batas-batas linguistik semata. Kristeva memperluas konsep semiotika dengan mengintegrasikan psikoanalisis, filsafat, dan linguistik. Baginya, teks tidak hanya sekedar kumpulan kata-kata, tapi juga sebuah jaringan makna yang kompleks, terjalin dari berbagai lapisan kesadaran dan bawah sadar. Fokus teori Julia Kristeva. 1. Bahasa sebagai proses. 2. Subjektivitas. 3. Intertekstualitas. 4. Semiotik dan simbolik. Next. Model konsep teorinya. 1. Analisis semiotik. 2. Analisis simbolik. 3. Intertekstualitas. Contoh kasus dari semiotika menurut Julia Kristeva, misalnya dalam analisis puisi. Kristeva akan melihat tidak hanya makna literal kata-kata, tapi juga bagaimana bunyi kata, ritme, dan irama menciptakan efek emosional dan psikologis pada pembaca. Ia juga akan mencari referensi intertekstual ke karya sastra, mitologi, atau sejarah lainnya. Kemudian mind map atau brainstorming menurut Julian Kristeva. Kesimpulannya, teori semiotika menurut Julian Kristeva menawarkan pendekatan yang kaya dan kompleks untuk memahami teks, dengan fokus kepada subjektivitas, intertekstualitas, dan hubungan antara bahasa dan tubuh. Kristeva membuka kemungkinan baru untuk menafsirkan karya sastra film dan berbagai bentuk teks lainnya. Next. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada John Fiske. Sini teori semiotika dari John Fiske yaitu suatu metode atau cara untuk menganalisis serta memberikan makna terhadap lambang-lambang teks atau pesan. Semua model-model tentang makna secara luas mempunyai bentuk yang hampir sama, di mana masing-masing berfokus terhadap 3 elemen dengan cara tertentu dalam semua kajian makna. Next. Kemudian fokus teori dari John Fiske di sini ada 5. Yang pertama tanda itu sendiri, yang kedua kode atau sistem mengorganisasikan tanda, ketiga kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja, keempat level realita, representasi dan ideolog, dan yang kelima menggunakan tanda dalam media. Kemudian model atau konsep atau teorinya di sini ada 4, yaitu yang pertama 3 level analisis semiotika, yang kedua kode dan makna, 3 penggunaan tanda, 4 analisis kritis. Untuk contoh kasusnya di sini iklan televisi produk kecantikan. Yang pertama level realitas, 2 level representasi, dan yang ketiga level ideologi. Ini ada mind map atau brainstorming dari John Fiske. Untuk kesimpulan dari John Fiske di sini memberikan kita pemahaman yang lebih nuansa tentang bagaimana media bekerja dengan memfokuskan pada peran aktif audiens. Fiske membuka kemungkinan baru untuk menganalisis teks media dan memahami bagaimana media membentuk budaya kita. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.